Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Kembali lagi ke pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang pertama, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita diberikan keberkahan, diberikan kemudahan dan bermanfaat. Berdoa mulai. Oke, selesai. Nah, sebelumnya ada yang tidak masuk untuk hari ini. Oke, masuk semua ya. Nah, sebelumnya kok ini pada males sih, pada udah nggak semangat lagi ya untuk pembelajarannya. Nah, sebelumnya kita lakukan ice breaking dulu ya. Nah, ketika nanti Pak Edi bilang geser ke kanan, nah nanti kalian gesernya ke kiri. Jadi kita nanti berlawanan, kayak biar kita sama-sama semangat lagi. Nah, sekarang geser ke kanan. Nah, betul ya, kalian harus gesernya ke kiri. Itu nanti sebaliknya. Oke, kita ulang lagi ya. Geser ke kiri. Ya, bagus. Langsung kalian geser ke kanan. Oke. Untuk pembelajaran kita kali ini yaitu untuk materinya tentang pengertian pendidikan moral dan nilai Pancasila. Nah, di sini siapa yang sudah tahu apa itu pendidikan nilai dan moral Pancasila? Nah, ya, pendidikan moral Pancasila adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan sikap, nilai, dan moralitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, yaitu ideologi dasar negara Indonesia. Tujuan utamanya dari pendidikan moral Pancasila adalah membentuk karakter dan kepribadian yang kokoh, berintegritas, dan berkomitmen terhadap nilai Pancasila. Nah, kemudian pendidikan moral Pancasila melibatkan pemahaman dan penerapan nilai Pancasila seperti contohnya keadilan sosial, demokrasi, persatuan, kerakyatan, dan supremasi. Nah, serta melakukan pendidikan ini, individu diajarkan untuk menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik dalam hubungan sosial, lingkungan kerja, maupun dalam partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian pendidikan moral Pancasila bertujuan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, ya, peduli terhadap kepentingan bersama, dan mampu berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Pendidikan ini juga penting dalam membentuk kesadaran kepekaan terhadap keragaman budaya, etnis, agama, dan nilai-nilai universal kemanusiaan. Oke, kemudian di sini Pak Edi akan memberikan contoh penerapan pendidikan nilai dan moral Pancasila yang dikelompokkan berdasarkan kehidupan sehari-hari dalam sila Pancasila. Ya, contohnya 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu apa enggak? Iya. Contoh dari ketuhanan yang Maha Esa yaitu saling menghormati antar teman atau kolega yang berbeda agama, memberikan waktu untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing, dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Jadi, ya, kita tidak boleh membeda-bedakan antar teman yang berbeda agama. Paham ya? Oke. Kemudian yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu apa enggak? Ya, contoh dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menolong korban bencana alam tanpa memandang latar belakang. Ya,
Yang dimaksudkan apa? Satu, sukunya, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian tidak melakukan bullying atau perundungan. Ya, bullying atau perundungan itu dapat dilakukan di mana saja. Di sekolah juga ada bullying, saat bermain sama teman juga ada bullying, ada banyak bullying itu. Yang mana bullying itu ya tidak boleh diperlakukan terhadap siapapun. Karena apa? Bullying itu bisa menyebabkan gangguan mental kepada seseorang. Ya, kemudian kita harus bersikap sopan kepada siapa saja. Ya, paham ya? Oke. Nah, kemudian yang ketiga yaitu apa? Sila nomor 3, Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia contohnya yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya dan benar dalam berkomunikasi. Kemudian mencintai produk dalam negeri serta bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal tanpa membeda-bedakan suku. Karena apa? Persatuan Indonesia itu salah satu dari filosofi kita bersatu. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara suku sana, suku sini, itu tidak boleh dibeda-bedakan. Semua itu sama saja ya. Kita itu menanamkan sikap nilai Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya apa Pak untuk sila keempat? Ya, contohnya yaitu menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Nah, yang dimaksud musyawarah untuk mufakat itu apa Pak? Ya, contohnya misalnya dalam pemilihan ketua kelas atau rapat warga, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita sendiri ya. Kita selesaikan dengan musyawarah atau mufakat. Paham ya? Nah, jadi kita nantinya akan mengeluarkan pendapat ya. Kita mengeluarkan pendapat dan nantinya kita tidak boleh berburuk sangka kepada pendapat orang lain yang tidak sepadan dengan kita. Kita ambil pendapat yang lebih baik, kita saring bersama-sama untuk menuju ke hasil yang lebih baik. Nah, kemudian kita menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita. Nah, jadi kita tidak boleh langsung marah ataupun seperti apapun hal yang negatif jikapun pendapat kita berbeda dengan orang lain. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah sila Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya ya, menghargai hak-hak orang lain, tidak bersikap diskriminatif dalam pergaulan, kemudian menjalankan kewajiban dengan baik sebagai anggota masyarakat atau pelajar. Nah, dari contoh-contoh sila Pancasila tadi ya, itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari karena Pancasila ini adalah sebagai landasan ya, sebagai landasan negara kita, sebagai dasar negara kita. Nah, jadi kita harus melakukan nilai-nilai sila Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, kemudian ya, ini ada yang mau tanya apa enggak sebelum kita lanjut selanjutnya ya. Nah, dari contoh-contoh sila Pancasila tadi, nilai-nilainya, Bapak harap kalian bisa menerapkan yang baik di rumah, di masyarakat maupun di sekolah. Jangan sampai kita menyeleweng ya, jangan sampai kita menyeleweng tidak menerapkan sila Pancasila. Nah, kemudian jadi kesimpulannya
dari penerapan pendidikan nilai dan moral Pancasila ini tadi, yaitu bisa membentuk karakter bangsa yang utuh atau holistik, yang memadukan kecerdasan spiritual, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam tindakan nyata sehari-hari. Nah, jadi itu yang bisa Bapak sampaikan untuk siang hari ini. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa kalian terapkan, bisa kalian paham ya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.